Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai daur biogeokimia. Sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Yuliandini, NIM 2001511000003, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup. Bio berarti organisme atau makhluk hidup dan geo merupakan batu, udara, maupun air. Maka secara umum biogeokimia dapat didefinisikan sebagai peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan, dan proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tak terbatas. Jika suatu organisme mati, maka bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme tersebut akan dipecah menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Daur biogeokimia ini juga dikenal dengan nama siklus nutrien atau nutrient cycling. Adapun daur biogeokimia ini berfungsi sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Di sini juga ada contoh dari daur biogeokimia, antara lain yaitu siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, dan siklus air. Siklus karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater system, dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon, larutan atau termasuk karbon anorganik terlarut, dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Proses siklus karbon. Yang pertama, siklus karbon mempunyai 2 proses terkait fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan hijau yang melakukan proses fotosintesis pada siang hari akan mendaur CO2 atau karbon dioksida menjadi O2 atau oksigen dan zat gula. Yang kedua, dilanjutkan dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan memanfaatkan O2 atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman tersebut untuk proses pernafasan. Kemudian, hasil dari pernafasan hewan dan manusia adalah CO2 atau karbon dioksida. Yang ketiga, namun perlu diketahui tumbuhan pada waktu malam hari melakukan proses kebalikan dari fotosintesis, yaitu tumbuhan akan menyerap sekitar separuh oksigen dan justru menghasilkan karbon dioksida. Manfaat siklus karbon. Yang pertama, mempunyai manfaat yang berpengaruh terhadap radiasi pemanasan global dan memberikan pasokan karbon anorganik. Yang kedua, memiliki proses fotosintesis tanaman yang terjadi pada proses perubahan karbon dioksida menjadi karbon anorganik dan karbohidrat sebagai senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, mengembalikan karbon yang ada di atmosfer ke organisme hidup, fotosintesis, dan respirasi. Pengertian siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati.
Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang, dan degradasi serta dekomposisi bahan organik atau tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor sangat penting dalam struktur dan fungsi sel tumbuhan dan hewan. Proses siklus fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Pelapukan ini dikarenakan adanya sumber utama fosfor ditemukan dalam batuan. Langkah pertama dari siklus fosfor melibatkan ekstraksi fosfor dari pelapukan oleh bebatuan. Yang kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Penyerapan ini setelah fosfat berada di tanah, kemudian tahap selanjutnya tanaman, jamur, dan mikroorganisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tubuh. Yang ketiga, dekomposisi. Dekomposisi ini dilakukan oleh fosfat, kemudian masuk ke dalam molekul organik seperti DNA, dan ketika tumbuhan atau hewan mati kemudian membusuk, maka fosfat organik akan dikembalikan ke tanah melalui dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba. Manfaat siklus fosfor. Yang pertama, baik untuk proses dalam tubuh seperti metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Yang kedua, mempunyai komponen penting dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, kembang api, odol, deterjen, korek api, dan pestisida. Yang ketiga, bermanfaat juga sebagai agen penyangga tubuh dalam menjaga homeostasis asam basa tubuh. Yang keempat, mempunyai manfaat yang mampu menjadi agen pembersih, pelunak air, dan menjaga korosi pipa-pipa. Yang kelima, berguna sebagai bahan penting untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang dan saraf. Pengertian siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Proses siklus nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Yang kedua, asimilasi. Tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat atau ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Yang ketiga, amonifikasi. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Selain dari hasil fiksasi nitrogen, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi atau penguraian organisme yang sudah mati baik tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Yang keempat, nitrifikasi. Nitrifikasi adalah konversi amonium menjadi nitrat dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit NO2-. Manfaat siklus nitrogen. Yang pertama, membantu tanaman untuk mensintesis klorofil dari senyawa nitrogen. Yang kedua, membantu mengubah gas nitrogen inert
menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman melalui proses biokimia. Yang ketiga, dalam proses amonifikasi, bakteri membantu dalam menguraikan materi hewan dan tumbuhan, yang secara tidak langsung membantu membersihkan lingkungan. Yang keempat, nitrat dan nitrit dilepaskan ke tanah, yang membantu dalam memperkaya tanah dengan nutrisi yang diperlukan untuk penanaman. Yang kelima, nitrogen adalah komponen integral dari sel dan membentuk banyak senyawa penting dan biomolekul penting. Pengertian siklus air. Siklus air adalah suatu proses perputaran air yang semula berada di atmosfer, turun ke bumi untuk melalui beberapa tahapan dan kembali lagi naik ke atmosfer bumi. Siklus air ini akan selalu terjadi di bumi karena bumi memiliki sebagian besar permukaannya yang merupakan perairan. Selain itu, siklus air juga memiliki peranan yang penting dalam menjaga keberadaan air di bumi serta keberlangsungan kehidupan di dalamnya. Proses siklus air. Yang pertama, evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. Penguapan ini dapat terjadi pada air di darat dan laut. Kondensasi. Yang kedua, kondensasi adalah proses eksotermik atau melepas panas dan juga merupakan lawan dari evaporasi karena kondensasi adalah uap menjadi cairan. Kondensasi ini adalah suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan bentuk atau wujud benda menjadi wujud yang lebih padat. Yang ketiga, presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, dan es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. Yang keempat, transpirasi adalah suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar dengan melalui pori-pori daun yang selanjutnya berubah menjadi uap kemudian dilepaskan ke atmosfer. Manfaat siklus air. Yang pertama, ketersediaan air di bumi jadi terjamin dengan adanya siklus air, mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut, juga air yang terserap di dalam tanah. Yang kedua, bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Yang paling utama adalah siklus air yang terus berjalan untuk menjaga ketersediaan air yang bersih. Yang ketiga, air bersih itu digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan kita, seperti minum, memasak, mandi, hingga mencuci. Yang keempat, air juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, misalnya untuk mengairi tanaman di lahan pertanian, juga digunakan untuk memberi minum hewan ternak di peternakan. Sekian dari saya, apabila ada yang salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.